Bek Inter Milan, Francesco Acerbi bisa kembali beraksi dalam laga uji coba menghadapi Las Palmas pada malam nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Dinamo Manuzzi Cesena pukul 19.30 waktu setempat. Laga ini akan menjadi ujian ketiga pramusim Inter setelah mengalahkan Lugano dan Pergolettese, di mana para penggemar dapat menyaksikan kembalinya Acerbi setelah pulih dari cedera. Acerbi sudah berlatih dalam beberapa hari terakhir sehingga ia bisa tampil dalam laga uji coba malam nanti melawan Las Palmas. Laga ini juga akan memberi kesempatan bagi pemain asal Italia lainnya yang baru bergabung di kamp latihan, seperti Nicolo Barella, Davide Frattesi, Matteo Darmian, Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni. Namun sumber tersebut tidak menjelaskan apakah kelima bintang Azzurri itu akan memulai laga dari menit pertama. Sebaliknya, Mehdi Taremi dan Joaquin Correa diperkirakan harus kembali memimpin lini serang dalam formasi 3-5-2 arahan Inzaghi. Laporan juga mengantisipasi bahwa Piotr Zielinski akan bermain di lini tengah untuk pertandingan kedua secara beruntun. Selain bintang Polandia tersebut, pemain baru lainnya seperti Josep Martinez masih harus mengawal gawang Inter dengan harapan bisa kembali tampil mengesankan. Inter Milan saat ini memiliki 6 pemain yang kontraknya akan habis pada akhir Juni 2025. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter sudah menyusun rencana untuk mengatasi masalah kontrak 6 pemain tersebut yang hanya tersisa 1 musim lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, Nerazzurri telah berupaya mempertahankan para pemain bintang mereka dengan memperpanjang kontraknya dalam jangka panjang. Pemain seperti Federico Di Marco dan Nicolo Barella telah menandatangani kontrak baru, sementara Kapten Lautaro akan segera menyusul dalam beberapa pekan ke depan. Meski demikian, Inter masih memiliki sejumlah pemain yang masa baktinya akan berakhir dalam waktu dekat. Keenam pemain Nerazzurri yang kontraknya akan habis pada tahun depan adalah Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Marco Arnautovic, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi dan Raffaele Di Gennaro. Inter saat ini lebih memprioritaskan perpanjangan kontrak Dumfries mengingat ia sangat penting dalam rencana taktis Inzaghi. Selain itu, pemain asal Belanda tersebut baru berusia 28 tahun sehingga ia masih memiliki nilai jual yang signifikan, dan manajemen tentu tidak ingin kehilangan jasanya secara gratis di tahun depan. Beruntung bagi Inter setelah Dumfries dikabarkan bersedia menandatangani kontrak baru dengan menyetujui kenaikan gaji menjadi 4 juta euro bersih per musim. Pemain lainnya seperti Marco Arnautovic kemungkinan besar bakal dijual Inter pada musim panas ini jika ia menginginkan hal tersebut. Kemudian terkait 4 pemain lainnya yakni De Vrij, Acerbi, Darmian dan Di Gennaro, maka pemilik klub akan memantau kondisi mereka di sepanjang musim depan, sebelum memutuskan apakah akan menawarkan kontrak baru kepada mereka atau tidak. Kiper Inter Milan, Yann Sommer akan mempertahankan posisinya sebagai penjaga gawang nomor 1 Nerazzurri musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter akan tetap mengandalkan Sommer di bawah mistar gawang untuk kampanye berikutnya, meskipun Josep Martinez telah menunjukkan kualitasnya selama pelatihan pramusim. Seperti diketahui, Nerazzurri merekrut Josep Martinez di musim panas ini dengan tujuan menjadi pelapis Yann Sommer untuk jangka pendek, dan kemudian menjadi pewarisnya dalam jangka panjang. Namun Martinez langsung menunjukkan kesan pertama yang sangat positif sejak ia bergabung di kamp pelatihan pramusim klub. Kiper asal Spanyol tersebut tampil mengesankan dengan menunjukkan karakter dan keterampilan teknis yang kuat selama pramusim. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bahwa Martinez bisa menggeser posisi Yann Sommer sebagai kiper utama Inter sejak awal musim depan. Akan tetapi laporan mencatat bahwa Martinez masih harus duduk di bangku cadangan, dikarenakan Nerazzurri masih percaya pada Sommer untuk mengawal gawang mereka. Meski demikian, tanda-tanda awal telah menunjukkan bahwa Martinez bisa memiliki masa depan yang cerah di San Siro. Produk muda Barcelona itu akan berusaha mendapatkan menit bermain pada kampanye mendatang dan akhirnya mengambil alih tongkat estafet dari Sommer ketika saatnya tiba. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan rencana untuk musim panas 2025, dengan Jaka Bijol berada di urutan teratas daftar target mereka di lini pertahanan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri harus menyiapkan strategi dari sekarang, mengingat bek andalan mereka seperti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij memiliki kontrak yang tersisa 1 musim lagi. Kedua pemain tersebut saat ini berusia 36 dan 32 tahun sehingga Inter tidak mungkin mempertahankan keduanya di akhir musim depan. Meskipun hal ini sebagian besar bergantung pada kondisi fisik kedua pemain tersebut, tetapi Nerazzurri akan mengganti setidaknya salah satu dari mereka. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri tengah mengincar Jaka Bijol untuk jendela transfer musim panas tahun depan.
Pemain asal Slovenia itu sudah bermain di Serie A bersama Udinese sejak 2 tahun lalu dan langsung memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di Friuli. Selain itu, Bijol juga sudah terbiasa bermain dengan skema 3 back sehingga akan mampu menyesuaikan diri dengan sistem taktis Inzaghi. Akan tetapi masih harus dilihat apakah sang pemain akan tersedia tahun depan, di mana laporan terkini menunjukkan bahwa Bologna ingin merekrutnya di musim panas ini. Meski usianya masih 25 tahun, namun Bijol sangat berpengalaman di level internasional dengan mencatatkan 54 penampilan untuk timnas Slovenia dan mencetak 1 gol. Bijol juga merupakan salah satu tokoh utama dalam perjalanan Slovenia yang mengesankan di Euro 2024, dengan kontraknya di Udinese masih berlaku hingga 2027. Inter Milan dikabarkan tengah bersiap menawarkan salah satu dari 2 kiper cadangan mereka sebagai pion pertukaran dalam upaya untuk merekrut Nathan Zeze. FC Internews melaporkan bahwa Oak Tree Capital ingin mengontrak Zeze dari Nantes mengingat usianya yang masih 19 tahun, sehingga memiliki nilai yang dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Zeze mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Liga 1 Prancis setelah tampil gemilang dengan mencatatkan 13 penampilan bersama Nantes musim lalu. Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengklaim bahwa Nantes telah menolak tawaran Inter senilai 13 juta euro dan hanya menginginkan setidaknya 20 juta euro. Meski demikian, Nerazzurri berniat untuk kembali meluncurkan serangan gencar demi mencoba menggoda klub Prancis itu dengan tawaran yang lebih menarik. Laporan menjelaskan bahwa tawaran tersebut akan melibatkan seorang kiper sebagai bagian dari kesepakatan, di mana Nantes juga dikabarkan tengah mencari kiper baru di musim panas ini. Nerazzurri dikabarkan siap menyertakan Andre Radu atau Filip Stankovic untuk mendapatkan diskon harga dalam perekrutan Nathan Zeze. Namun dan bagaimanapun, masih harus dilihat apakah Nantes akan bersedia menerima tawaran Inter tersebut. Klub ibu kota Italia, Lazio dikabarkan bisa mengontrak Joaquin Correa tanpa mengeluarkan biaya di musim panas ini tetapi hanya dengan satu syarat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Inter harus menjual Correa setidaknya 8 juta euro untuk menghindari kerugian modal. Meski demikian, Nerazzurri juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan kontrak jika mereka gagal melepas Correa di sisa jendela transfer. Hal ini setidaknya akan memungkinkan Nerazzurri untuk menyingkirkan gaji dan biaya amortisasi sang pemain. Maka dari itu, Corriere dello Sport mengklaim bahwa solusi terakhir ini sangat cocok untuk Lazio. Bianco Celesti dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memulangkan mantan pemain mereka tersebut yang menikmati masa sukses di Stadion Olimpico antara tahun 2018 dan 2021. Seperti diketahui, Lazio sebelumnya telah mengidentifikasi Armand Lauriente dari Sassuolo sebagai target utama dalam memperkuat lini serang mereka. Namun Nero Verdi tidak bersedia melepas Lauriente dengan harga kurang dari 15 juta euro. Di sisi lain, Presiden Lazio Claudio Lotito juga menolak untuk mengeluarkan lebih dari 10 juta euro sehingga pembicaraan berpotensi gagal dalam beberapa hari mendatang. Skenario ini pun bisa membuat Lazio beralih ke Korea, tetapi Lotito hanya tertarik untuk merekrut kembali pemain Argentina tersebut dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, Korea harus melepaskan diri dari kontraknya dengan Inter yang berakhir pada 2025 demi membuka jalan untuk kembali ke Lazio. Gelandang muda Inter Milan, Valentin Carboni hampir menyelesaikan transfer ke Olympique Marseille di jendela transfer musim panas ini. Pemain Argentina itu sebelumnya telah dikaitkan dengan Fiorentina dan Lazio, tetapi pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan Marseille di bawah asuhan pelatih Roberto De Zerbi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Marseille kini sedang merampungkan rincian akhir dan kepindahan sang gelandang bisa segera diumumkan. Menurut Corriere, Carboni akan bergabung ke Marseille dengan status pinjaman berbayar di awal, sebesar 4 atau 5 juta euro dengan opsi pembelian sekitar 35 juta euro. Meski demikian, Inter tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan Carboni sehingga La Beniamata memasukkan klausul pembelian kembali. Hal ini akan memungkinkan Nerazzurri mendapatkan kembali jasa pemain tersebut meskipun dengan membayar biaya transfer yang sedikit lebih tinggi daripada yang diterima. Carboni adalah salah satu talenta terpanas yang muncul dari jajaran pemain muda Inter selama beberapa tahun terakhir. Musim lalu ia memulai karir profesionalnya di level senior sebagai pemain reguler saat dipinjamkan ke Monza, dengan mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 33 laga di Serie A. Penampilan mengesankan tersebut membuat Carboni dipanggil ke timnas senior Argentina yang kemudian mengangkat trofi Copa America 2024.
Inter Milan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk berpisah dengan Davide Frattesi di musim panas ini. Gelandang asal Italia tersebut kini resmi menjadi milik Inter secara permanen hingga 2028, setelah diboyong dari Sassuolo pada musim panas tahun lalu dengan status pinjaman awal yang disertai kewajiban pembelian. Akan tetapi beberapa laporan terbaru mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan hengkang dari Appiano Gentile di musim panas ini. Terlebih lagi ada rumor terkait kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain dengan Juventus yang melibatkan Federico Chiesa. Namun Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah menutup pintu terhadap segala spekulasi transfer terkait Frattesi. Manajemen klub bersikeras untuk mempertahankan pemain asal Italia tersebut meskipun pelatih Simone Inzaghi saat ini telah dimanjakan dengan banyak pilihan di lini tengah. Frattesi memang sukses mencetak 8 gol pada musim lalu. Tetapi ia sendiri tidak terlalu senang dengan perannya dikarenakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Oleh karena itu, sang gelandang akan berusaha membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan lebih banyak kesempatan memainkan peran utama di lini tengah. Agen Alessandro Bastoni, Tullio Tinti mengungkapkan bahwa Manchester City dan Real Madrid telah menanyakan tentang peluang untuk merekrut kliennya tersebut dari Inter. Bastoni menjelma menjadi pemain penting di Inter dan juga di tim nasional Italia. Demi memagarinya dari incaran klub lain, Inter pun telah memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2028. Namun hal ini tidak menghentikan upaya dari klub-klub top Eropa untuk mencoba membajaknya dari Inter, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Kendati demikian, Tinti menegaskan bahwa Inter terus menolak semua minat tersebut karena mereka tidak berniat melepasnya. Bastoni adalah pemain yang saya lihat tumbuh sejak ia berusia 14 tahun, saat ia bermain sebagai pemain sayap kiri. Ujar sang agen kepada Sky Sport Italia seperti dilansir FC Inter 1908. Bastoni adalah pemain tangguh yang memiliki kualitas teknis seperti seorang gelandang dan punya fisik kuat seperti seorang bek. Kita berbicara tentang pemain top yang sangat cepat dan memiliki karakter yang kuat. Ada banyak klub besar yang menyatakan minat untuk merekrutnya dalam beberapa tahun terakhir, seperti Manchester City dan juga Real Madrid baru-baru ini. Namun Inter yang ingin memenangkan gelar tidak berniat melepas pemain juara mereka seperti Bastoni. Tinti juga berkomentar tentang kliennya yang lain yakni Simone Inzaghi yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter hingga tahun 2026. Saya turut berbahagia untuk Simone, dia adalah pelatih yang hebat, di mana Inter telah menjadi tim yang sangat kuat di bawah bimbingannya. Inter Milan dikabarkan akan kembali bersaing dengan Juventus di bursa transfer untuk memperebutkan bintang Monaco, Magnez Agliouche. Kedua rival Serie A tersebut sejatinya sudah sering bentrok dalam mengejar target transfer yang sama, di mana kasus terbaru adalah perekrutan Juan Cabal dari Hellas Verona yang dimenangkan Bianconeri. Tuttosport melaporkan bahwa derby di Italia lainnya bisa saja terjadi untuk mendapatkan tanda tangan Agliouche. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Akademi Muda Monaco yang kemudian naik level ke skuad senior dan telah bermain secara reguler sejak 2022. Agliouche merupakan pemain serbaguna yang bisa berperan sebagai gelandang serang dan bahkan bisa menjadi striker, di mana ia saat ini sedang membela timnas Prancis U23 di bawah asuhan pelatih Thierry Henry di Olympiade Paris. Sang gelandang kini tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus yang tengah kesulitan mendapatkan Teuun Koopmeiners. Dengan demikian, hal ini dapat memicu persaingan dengan Inter yang juga sedang mengincar pemain muda tersebut. Kontrak Agliouche dengan Monaco berlaku hingga musim panas 2026, dengan valuasi harga dari transfer market sebesar 25 juta euro.